Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hukum daripada mendirikan salat fardu bagi setiap muslim mukallaf atau dewasa berakal dan sampai kepadanya dakwah risalah yang suci dari haid dan nifas, wajib mendirikan salat sehari semalam 5 kali dalam 5 waktu. Sesuai dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mewajibkan kepada umatku di malam Isra dan Mi'raj 50 kali salat. Maka aku berulang-ulang kali kembali kepada Allah memohon suatu keringanan sehingga Allah menetapkannya menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengenai hukum daripada meninggalkan salat fardu bagi muslim dan muslimat mukallaf apabila dengan sengaja meninggalkan salat fardu, maka dihukumi. Yang pertama, dihukumi fasik apabila ia meninggalkannya tanpa ada uzur syar'i, seperti malas, sibuk, dan sebagainya, tetapi dalam hatinya masih mengakui wajibnya sholat, seperti halnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap nabi mempunyai doa mustajab dan setiap nabi telah menggunakan doa tersebut di dunia, dan aku menangguhkan doaku untuk memberikan syafaat kepada umatku di hari kiamat kelak. Syafaat itu akan menjangkau insya Allah siapa saja dari umatku yang matinya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, murtad apabila ia meninggalkannya karena mengingkari wajibnya sholat, baik pengingkarannya itu berupa ucapan atau perbuatan yang menunjukkan ke arah keyakinannya, seperti halnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, buhul-buhul Islam dan kaidah-kaidah agama itu ada 3. Di atasnya Islam dibangun. Barang siapa meninggalkan salah satu darinya, maka ia kafir kepadanya dan halal darahnya. Yang pertama, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, mendirikan salat 5 waktu. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Bagi imam atau kepala negara atau qadhi hakim, wajib memerintahkan bertaubat kepada orang-orang yang fasik, dan apabila menolak, wajib menghukumnya dengan hukuman penggal leher. Selanjutnya, mayatnya dirawat sebagaimana lazimnya merawat mayat seorang muslim. Juga wajib bagi imam atau qadhi memenggal leher orang murtad apabila ia menolak perintah bertaubat atau kembali ke agama Islam. Selanjutnya, bagi setiap muslim diharamkan merawat mayatnya, dalam artian memandikan, menyolatkan, dan sampai menguburkannya di tempat penguburan muslimin, seperti halnya yang diriwayatkan
oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan memerangi manusia sehingga mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat dan membayar zakat. Dan apabila mereka melakukan itu, berarti mereka telah memelihara darah dan harta benda mereka, kecuali yang karena hak Islam. Sedangkan perhitungan mereka terserah kepada Allah Azza wa Jalla. Dari penjelasan yang tadi saya sampaikan, dapat kita pahami bahwa sholat tidak wajib atas orang kafir asli, anak-anak, orang gila, ayan, pingsan, dan mabuk, artinya yang tidak ada unsur kesengajaan. Juga bagi wanita yang sedang haid atau nifas, karena mereka tidak termasuk ahli ibadah atau pelaksana ibadah. Apabila mereka telah terlepas dari mawani, yang dimaksud dengan mawani sesuatu yang menghalangi berlakunya suatu hukum, tidak ada kewajiban bagi mereka mengqadha sholat yang mana sudah terlanjur ditinggalkannya. Dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah kepada orang-orang kafir apabila mereka menghentikan kekafiran mereka tentunya, maka diampuni dosa-dosa mereka yang dahulu. Seperti halnya yang diriwayatkan oleh Imam 5 dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pulpen itu diangkat dari 3, dari orang tidur sampai bangun, dari anak-anak sampai dewasa, dan dari orang gila sampai ia sembuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi orang yang memiliki hak kuasa mendidik, baik orang tua, ayah atau kakek, ya tentunya yang orang tua yang kandung, ya orang tua adopsi, guru dan sebagainya, wajib menyuruh anak-anaknya mengerjakan sholat fardu. Apabila telah berusia 7 tahun, tidak diperintahkan menghukumnya apabila si anak tidak melaksanakan perintahnya, dan wajib memberikan hukuman yang tidak membahayakan fisik dan mentalnya. Apabila meninggalkannya setelah berusia 10 tahun, tentunya memisahkan tempat tidurnya, seperti halnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Al-Hakim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suruhlah anak-anakmu mengerjakan sholat apabila telah mencapai usia 7 tahun, dan pukullah karena meninggalkannya apabila telah berusia 10 tahun, dan pisahkanlah pembaring mereka atau tempat tidur mereka. Wallahu a'lam bishawab.